Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatih Adli dari Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 220806501020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tugas resume saya mata kuliah Sejarah Desain Grafis. Desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak dengan menggunakan elemen-elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan tata letak. Ini melibatkan proses merancang dan mengatur elemen-elemen ini secara estetis dan fungsional untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Tujuan utama desain grafis yaitu pertama komunikasi visual, yang kedua membangun identitas, yang ketiga menginspirasi dan mempengaruhi, keempat meningkatkan pengalaman penggunaan, kelima kreativitas dan ekspresi seni. Sejarah desain grafis mencakup perkembangan seni visual dan komunikasi visual dari zaman kuno hingga era zaman modern. Berikut beberapa titik penting dalam sejarah desain grafis. Yang pertama itu prasejarah, zaman prasejarah. Dalam zaman ini, desain grafis dimulai dengan seni prasejarah seperti lukisan di gua-gua dan penggunaan gambar serta simbol untuk komunikasi dasar. Yang kedua itu zaman kuno. Pada zaman ini, peradaban seperti Mesir kuno dan Yunani kuno menggunakan hieroglif, inskripsi, dan ilustrasi untuk komunikasi visual. Yang ketiga itu ada zaman revolusi industri. Pada zaman ini, perkembangan industri pada abad ke-18 dan ke-19 mengubah landscape desain grafis dengan pencetakan massal yang memungkinkan pembuatan poster, iklan, dan publikasi lebih luas. Yang keempat itu awal abad ke-20, gerakan seperti arts and craft dan Bauhaus memengaruhi desain grafis dengan penekanan pada kesederhanaan, fungsi, dan eksperimen. Yang kelima itu desain modern. Desain Swiss style dan modernisme membawa estetika minimalis, tipografi bersih, dan tata letak yang terstruktur. Yang keenam itu era digital. Kemunculan komputer pada tahun 1980-an mengubah desain grafis secara fundamental. Adobe Photoshop dan program desain lainnya menjadi alat utama. Yang ketujuh itu desain web dan multimedia. Era internet menghasilkan desain web dan multimedia menggunakan grafik, teks, dan media interaktif. Desain grafis kontemporer. Desain grafis kontemporer mencakup berbagai gaya dan pendekatan termasuk desain responsif, UX, UI desain, dan seni digital. Asal-usul aksara atau tulisan. Asal-usul aksara atau tulisan manusia adalah topik yang sangat kompleks dan beragam, karena manusia di berbagai belahan dunia telah mengembangkan sistem tulisan mereka sendiri sepanjang sejarah. Aksara adalah sistem atau kumpulan simbol, huruf, atau karakter yang digunakan dalam tulisan untuk mempresentasikan bunyi, kata-kata, atau bahasa tertentu. Aksara digunakan sebagai alat komunikasi tertulis dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Fungsi utama aksara adalah menyampaikan pesan secara tertulis sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca. Asal-usul aksara. Manusia pertama kali mulai mengembangkan sistem tulisan sekitar 5.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Salah satu sistem tertua yang masih ada adalah sistem Cuneiform Sumeria yang muncul di wilayah Mesopotamia, kini menjadi Irak, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Aksara hieroglif Mesir. Mesir kuno memiliki sistem tulisan hieroglif yang sangat terkenal, digunakan sekitar 3.200 tahun sebelum Masehi. Sistem ini terdiri dari karakter gambar yang mewakili objek, konsep, atau suara. Aksara Tiongkok. Aksara Tiongkok adalah suatu sistem tulisan tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Beberapa bentuk awal berasal dari milenium kedua sebelum Masehi. Aksara India dan Brahmi. Aksara Brahmi dianggap sebagai salah satu nenek moyang aksara yang digunakan di banyak bahasa di India, seperti Sanskerta, Prakrta, Pali, dan lainnya. Sistem ini berkembang sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Aksara alfabet. Sistem alfabet yang digunakan dalam bahasa seperti Yunani, Latin, dan abjad modern seperti abjad Inggris memiliki asal-usul yang berbeda. Alfabet Yunani misalnya berasal dari abjad Fenisia yang berkembang sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Aksara lainnya, berbagai sistem tulisan seperti abjad Arab, aksara Jepang, kanji hiragana, dan katakana, dan berbagai aksara suku bangsa memiliki asal-usul sendiri dan berkembang secara independen sesuai dengan kebutuhan budaya dan bahasa mereka. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.